Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara dari Prodi Gizi NIM 24059020200120. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan dari tekanan uap suatu larutan. Nah, jadi di sini kita akan membahas sifat koligatif larutan. Apa sih sifat koligatif larutan itu? Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang bergantung pada banyaknya partikel terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Sifat koligatif larutan meliputi yang pertama penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih larutan, yang ketiga penurunan titik beku larutan, dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Jadi di sini kita akan bahas dulu tentang penurunan tekanan uap larutan untuk larutan non-elektrolit. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan di sini kita punya pelarut murni. Pelarut murni ini punya yang namanya tekanan uap. Ke dalam pelarut murni ini kita tambahkan zat terlarut yang sukar menguap, sehingga ketika kita masukkan ke dalam pelarut murni pasti akan terbentuk yang namanya larutan. Dan larutan itu juga memiliki tekanan uap. Tekanan uap larutan lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni. Sehingga besarnya perbedaan antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan disebut penurunan tekanan uap delta P. Dirumuskan, delta P sama dengan P derajat dikurang P, di mana keterangannya P derajat adalah tekanan uap pelarut murni, P adalah tekanan uap larutan, dan delta P adalah penurunan tekanan uap. Nah, rumusnya ini masih bisa kita turunkan lagi. Tadi kita punya delta P sama dengan P derajat dikurang P. Menurut Rauf, penurunan tekanan uap relatif delta P berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut. Sehingga kita bisa tuliskan secara matematis bahwa delta P sama dengan P derajat dikali XT. Nah, ingat XT ya, persamaan bahwa XT ditambah XP itu adalah 1. Oke, XT tadi apa? Fraksi mol zat terlarut, dan XP adalah fraksi mol zat pelarutnya. Nah, jadi XT itu sama dengan 1, terus XP ini kan pindah ke luas kiri, jadinya min XP. Berdasarkan persamaan di atas tadi, nah nilai XT yang kita dapatkan kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi kita dapatkan delta P sama dengan P derajat, langsung diganti ya, XT-nya dengan 1 dikurangkan XP. Kita buat kurung dulu ya. Nah, delta P itu sama dengan delta P derajat dikurang P, kita bisa ganti lagi P, langsung kita kali aja. P derajat dikali 1 sama dengan P derajat, karena negatif ikut ya, kemudian P derajat dikali XP. Nah, di sini kan ada P tuh, kita coret aja karena sama. Maka yang tinggal adalah min P sama dengan, dan yang tinggal di ruas kanan adalah min P derajat dikali XP. Karena sama-sama negatif, minnya bisa kita coret. Yang tinggal adalah P sama dengan P derajat dikali XP. Kita buat keterangannya. P derajat adalah tekanan uap pelarut murni, P adalah tekanan uap larutan, XP adalah fraksi mol pelarut, dan XT adalah fraksi mol terlarut. Nah, jadi kita coba susun ya rumus yang perlu kita ingat terkait penurunan tekanan uap larutan untuk larutan non-elektrolit. Yang pertama itu adalah delta P sama dengan P derajat dikurang P, yang kedua adalah delta P sama dengan P derajat dikali XT, dan yang terakhir adalah P sama dengan P derajat dikali XP. Dah, untuk itu aja ya rumusnya. Di sini ada soal, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius sebanyak 36 gram urea. MR-nya adalah 60, dilarutkan dalam 75,6 gram air. MR-nya 18 pada suhu 25 derajat Celcius. Tekanan uap air adalah 24 mmHg. Besarnya penurunan tekanan uap larutan yang terbentuk adalah. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa gram ureanya 36 gram dan gram airnya 75,6 gram. P0-nya yaitu 24 mmHg ini ya. Nah, yang belum diketahui kan delta P nih. Jadi rumus dari delta P itu yaitu XT dikali P0. Nah, sebelum kita cari itu, kita cari terlebih dahulu N ureanya. Rumus dari N urea ini yaitu GR per MR.
GR-nya itu kita sudah ketahui, yaitu gram ureanya dibagi sama MR. MR itu 60 tadi, yang ini MR 60. Terus ini dibagi aja 36 dibagi 60, yaitu 0,6 mol. Terus yang kedua ada mol airnya. Mol airnya itu rumusnya sama juga kayak ini. 75,6 dibagi 18. 18 dari mana? Dari MR-nya, yaitu 18. Terus dari 75,6 ini dari gram airnya tadi. Ini dibagi aja 75,6 dibagi 18. Hasilnya yaitu 4,2 mol. Nah, setelah itu baru kita cari XT sama dengan mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarutnya. Ini kan kita sudah ketahui berapa jumlahnya tadi. Nah, mol terlarutnya itu yaitu 0,6 dibagi 0,6 ditambah 4,2. Dari mana 4,2? Dari mol airnya tadi, hasil dari yang kita bagiin tadi. Ini kita tambahin aja 0,5 ditambah 4,2, yaitu hasilnya 4,8. Ini tetap. Terus dibagi aja nih 0,6 dibagi 4,8, hasilnya 1/8. Karena ini P0 nya belum kita masukkan, jadi kita kaliin aja nih 1/6 dikali 24, hasilnya 24/8. Langsung dibagi 24 dibagi 8, hasilnya adalah 3 mmHg. Jadi di sini saya akan menjelaskan fenomena yang terjadi di alam. Saya mengambil contohnya itu tentang air laut ya. Nah, jadi air laut itu adalah larutan yang mengandung berbagai zat terlarut, terutama garam. Jadi garam itu mengandung NaCl. Ketika garam terlarut di dalam air, ion-ion Na+ dan juga Cl- berinteraksi dengan molekul air, mengurangi jumlah molekul air yang bisa meninggalkan permukaan dan berubah menjadi uap. Akibatnya, tekanan air laut lebih rendah dibandingkan air murni.